Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, di kalangan para sejarawan masuknya agama Islam ke Indonesia atau Nusantara masih menjadi perdebatan. Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda-beda dan menghasilkan teori masing-masing. Siti Wahyo dalam buku Intisari SKI, Sejarah Kebudayaan Islam menyebutkan, sebagian besar orientalis atau peneliti barat tentang Islam, berasumsi bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Meski begitu, ada juga yang berpendapat peristiwa ini terjadi pertama kali pada abad pertama Hijriah. Artinya, itu sewaktu pedagang Sufi Muslim Arab masuk China melalui jalur laut bagian barat. Hal ini disimpulkan dari manuskrip China era dinasti Tang. Sedangkan, dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman, sebuah pendapat menyatakan bahwa proses pengenalan Islam di Indonesia berlangsung mulai abad ke-11 sampai abad ke-17 Masehi. Sedangkan abad-abad setelahnya merupakan masa pengembangan agama Islam di Indonesia. Ada beberapa bukti sejarah yang memang menyebutkan bila agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11, yakni 1. Sejarah dinasti Yuan tahun 1280 sampai tahun 1376, yang melaporkan pertemuan duta Cina dengan dua orang menteri dari kerajaan Samudra Pasai. Pertemuan itu terjadi di Quilon. 2. Laporan Marco Polo, seorang perantau dari Venesia, Italia, pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo tertahan selama 5 bulan di Samudra Pasai yang penduduknya sudah beragama Islam. 3. Ying Yai Senglan atau Laporan Umum tentang Pantai-Pantai Lautan yang ditulis oleh seorang Cina Muslim bernama Ma Huan yang diterbitkan pada tahun 1416. Selain pendapat tersebut, ada juga yang menjelaskan bila pengaruh Islam mulai masuk ke Indonesia terjadi pada abad ke-13. Pendapat ini dibuktikan dengan berbagai peninggalan berikut ini. 1. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Ia diketahui merupakan Raja Samudra Pasai pertama yang masuk Islam. Samudra Pasai juga diketahui merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. 2. Catatan perjalanan Marco Polo yang pernah singgah di Kerajaan Perlak 1292. Dalam catatan itu, ia menceritakan penduduk kota Perlak telah menganut Islam. 3. Catatan Ibnu Batutah tahun 1345 sampai tahun 1346 yang menyatakan bahwa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Hal ini membuktikan bahwa Islam sudah berkembang di kerajaan tersebut. 4. Catatan Ma Huan, musafir Cina yang memberitakan bahwa pada awal abad ke-15 Masehi sebagian besar masyarakat di pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. 5. Suma Oriental dari Tome Pires, musafir Portugis yang memberitakan tentang penyebaran Islam terjadi antara tahun 1512 sampai tahun 1515 Masehi. Penyebaran itu terjadi di Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Maluku. Sementara itu, Adi Sudirman dalam bukunya menjelaskan bila dari 3 pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia yang paling diterima oleh berbagai sumber adalah di abad ke-13. Memang, sebelumnya kemungkinan para pedagang Arab sudah lama masuk ke Indonesia dan mulai melakukan penyebaran. Namun, Islamisasi yang nyata di Indonesia terjadi sejak abad 13. Hal tersebut didukung oleh teori Gujarat dan teori Persia yang juga dianggap sebagai 2 teori besar masuknya agama Islam ke Indonesia. Disebutkan dalam buku Sejarah Indonesia Masuknya Islam hingga Kolonialisme tulisan Ahmad Fahri Hutauruk, berikut ini pemaparannya. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Pichnapel asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Pendapat itu pun ditegaskan Snoek Hurgronje dalam Larabi Atlas Indes Neerlandaises atau Revue de la Histoire des Religieux. Di dalamnya diterangkan, hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama berlangsung. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera juga menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Moket turut berpendapat tentang teori Gujarat, di mana menurutnya agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Hal yang mendasarinya adalah batu nisan di Pasai, utara Sumatera pada 1428 m. Batu nisan itu punya kemiripan dengan nisan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur.
Kemiripannya adalah bentuknya seperti batu nisan di Cambai, Gujarat, India. 2. Teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad 13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Dosen dan peneliti Kenneth W. Morgan, 1939-139-140, mempertegas teori bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama dengan Persia. Buktinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau syahidnya Hussein yang terwujud dengan tradisi memasak bubur syuro. Di samping itu, pada bulan Muharram di Minangkabau juga dikenal sebagai bulan Hussein. Sementara di Sumatera bagian tengah terdapat tradisi mengarak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai. Teori Persia juga didukung melalui kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Ada pula penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab untuk tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kemiripan terakhir adalah nisan pada kubur Malik Saleh dan Malik Ibrahim yang dipesan dari Gujarat serta terdapat pengakuan masyarakat Islam atas mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Begitulah sejarah masuknya Islam di Nusantara, semoga dapat menambah wawasan Jekoners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.